Salam sejahtera buat kita semua, selamat siang, selamat berjumpa di, Zoom meeting ini. Eee, Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Amanda dan kawan-kawannya, mengadakan, acara bedah buku tentang, bumi, manusia, dan, kita semua, begitu ya judulnya ya, bukunya? Karena saya sendiri pun belum belum sempat membaca buku itu. Nah, eee, penting buat kita untuk, eee, memiliki, pengalaman membaca, pengalaman literasi yang banyak. Karena, buku itu adalah jendela dunia. Saya sendiri pun berusaha untuk, ya mencoba selalu membaca, tidak hanya buku tetapi dari berbagai media yang ada. Karena, kalau kita mau tahu tentang, dunia luar, kita perlu membaca, tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat. Mendengar, melihat itu terbatas karena, hanya berkisar di seputar kita. Artinya di lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita hidup. Tetapi ketika kita membaca, kita bisa, eee, apa namanya, sebentar, Mas, coba ke Bapak di situ. Jadi kita bisa memahami tentang dunia luar. Kita bisa memiliki pengetahuan, pemahaman tentang apa yang terjadi di luar sana. Maka penting buat kita untuk bisa, meningkatkan, eee, kebiasaan membaca. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh Amanda dan kawan-kawan hari ini, itu adalah sesuatu yang, luar biasa, sesuatu yang, patut diapresiasi dan, eee, mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu kita, membantu kalian semua untuk, semakin mencintai, dunia literasi. Nah, saya tidak ingin memperpanjang kata, saya, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Amanda dan kawan-kawan. Semoga, ini tidak hanya sebatas hari ini, tetapi kalian sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, eee, untuk lebih menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian, menambah, pengalaman kalian tentang, dunia luar. Itu saja dari saya mohon maaf kalau saya tidak bisa selesai, mengikuti acara ini sampai akhir karena ada kegiatan. Eee, Sukses terus untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu. Marina atas sambutannya. Oke. Mungkin saya persilahkan kepada rekan saya, Ardi Ardan, untuk menyampaikan materinya langsung. Terima kasih, saya persilahkan. Izin buat share screen ya. Oke, mungkin buat rekan-rekan saya yang ada di sini, teman-teman sekalian, mungkin yang tidak ada kendala buat on-cam bisa langsung on-cam ya teman-teman, biar kita bisa melihat muka-muka kalian juga. Terima kasih. Baik, semuanya selamat siang, selamat hari Minggu yang cerah.
Lalu perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Adi Ardan dari Teknik Kimia 2021 Universitas Jember. Jadi di sini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol santai, ngontai dengan buku karya anak bangsa dari Pramodaya Anantatur dengan judul Bumi Manusia. Pasti kita sudah mengenal sedikit banyak tentang narasi dalam buku ini karena memang sebelumnya ada film yang dibuat di Indonesia dengan judul yang sama dan dimainkan oleh aktor Indonesia yang katanya ganteng, namanya Iqbal, gitu kan. Lalu kita coba mereview ulang bagaimana pola bumi manusia ini bisa kita bawa ke konteks sekarang dan konteks masa depan berikutnya. Bagaimana sih lanjutannya? Mari kita simak dalam kali ini. Oke. Sebelumnya ya pasti spoiler ya. Bagi yang ingin ingin eksplorasi lebih jauh dengan pengalaman yang lebih mengagetkan, bisa langsung aja di skip, nggak apa-apa untuk menit-menit awal ini. Karena pertama kita akan meng-highlight dan mengingat ulang bagaimana sih plot cerita dari Bumi Manusia yang dari novel aslinya gitu. Selanjutnya highlight Bumi Manusia. Memang awalnya itu berawal dari tantangan dari rekan Minke yang bernama Robert Suhrov. Dia menantang Minke untuk datang ke sebuah rumah orang Belanda yang di rumah tersebut terdapat seorang gadis yang sangat cantik jelita bernama Annelies. Dan ternyata pada saat diajak masuk dan makan bareng bersama, Nyai Ontosoroh, ibunya Annelies, dan Annelies si gadis cantik jelita itu justru menerima Minke, dan mereka malah menawarkan Minke untuk tinggal di sini atau menetap di rumah mereka. Lalu karena iri dengki, dan itu adalah sifat dasar manusia, iri dengki, Robert Suhrov, kawannya tadi yang justru menantang Minke, yang ternyata tantangannya malah berbalik arah, tidak sesuai ekspektasinya, malah memfitnah balik si Minke ini di sekolahnya HBS dan terancam drop out atau dikeluarkan dari sekolah. Tapi di lingkungan sekolah tersebut ada salah satu guru dan teman-temannya yang membela Minke karena dianggap tuduhan tersebut tidak masuk akal. Karena memang ketika kita semacam mengenal dekat oleh suatu figur seorang, jika ada berita yang dianggap miring dianggap miring, itu mesti kita semacam ada resistensi kan, loh saya kenal orang ini baik, kenapa kok ada berita miring yang menyebar gitu. Jadinya kan semacam ada resistensi. Lalu keempat, setelah lulus HBS, Minke pun menikah dengan Annelies. Dan ternyata setelah itu beberapa tahun kemudian Tuan Robert Mellema atau bapaknya Annelies yang berdarah keturunan Jerman asli itu terbunuh. Memang Robert Mellema memiliki rekam jejak di novel ini diceritakan sangat memiliki sifat yang rasis karena apa? Rasis karena warna kulit, terutama pribumi di Indonesia. Lalu ketika ditemukan Robert Mellema di rumah bordir atau rumah lokalisasi Ahjong, itu ditemukan mati mengenaskan. Otomatis Minke dan keluarga, Nyai Ontosoroh dan Annelies itu kaget, loh ada apa gitu. Tapi sebelum itu terusut siapa yang membunuh dan sebagainya, Insinyur Mautris atau anaknya Mellema asli dari istri dari Tuan Robert Mellema yang sah itu muncul dan menuntut hak waris perusahaan yang sekarang sebenarnya dimiliki oleh Nyai Ontosoroh dan Annelies, dan hak wali Annelies atau semacam mengasuh Annelies itu. Dalam pengadilan Belanda, posisi Minke dan Nyai Ontosoroh pun kalah telak. Karena memang menurut penelitian juga dari
Universitas Pajajaran itu memang diceritakan, digambarkan ketika zaman kolonial, hukum kita adalah hukum Belanda gitu. Jadinya peradilan pun juga Belanda yang menentukan, dan Belanda sendiri dalam pengadilannya itu terdapat 3 kategori, semacam 3 kasta dalam putusannya. Pertama, kasta pertama otomatis orang Eropa, orang Belanda, orang dengan keturunan Barat gitu ya. Lalu kedua, orang Timur, yang dimaksud orang Timur itu semacam Cina atau pedagang yang mengais rezeki juga di tanah air Indonesia gitu. Lalu yang terakhir, tak luput adalah inlander, atau bahasa yang disebar, bahasa politisnya adalah pribumi, yaitu kita sendiri gitu loh. Jadinya ketika ada suatu perkara, kita melawan atau musuh kita adalah Belanda, itu kita pasti kalah. Karena itu dihukum di peradilan mereka kalah, tapi Minke melawan balik dengan menulis narasi yang berani untuk surat kabar gitu. Jadinya semacam di sini diisyaratkan menulis adalah melawan. Lalu hasil putusan sidang keluar, dan seperti dugaan kita, Minke dan Nyai Antasara kalah, dan analis dibawa ke Belanda untuk memenuhi hak wali dari Insinyur Mautris. Oke, selanjutnya dalam suatu cerita, dalam suatu kisah, selalu ada seorang yang tanda kutip melawan, semacam kita versus mereka. Lalu kita coba rincikan siapa kita, siapa mereka di sini. Kita otomatis adalah semacam perumpamaan dari tokoh protagonis, dan mereka adalah antagonisnya ya. Dan yang tanda kutip tidak setuju dengan protagonis. Lalu kita didefinisikan oleh Minke, Nyai Antasara, dan Aneris. Mereka oleh Robert Mellema, Robert Suchrov, dan termasuk juga semacam orang lokal dari Indonesia sendiri yang justru tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Minke dan keluarga. Tapi anehnya memang dalam novel Bumi Manusia ini terdapat narasi atau terdapat konteks yang memang benar-benar ada di kehidupan kita gitu. Jadi fakta dalam fiksi Bumi Manusia itu sudah terbukti ada dan dapat dibuktikan sampai saat ini gitu. Ketika kita menelisik sejarah Indonesia, kita dapat menemukannya. Contoh pertama adalah penjelamaan Minke. Siapa sih tokoh Minke? Dengan nama samaran tersebut, apa yang dimaksud Pram, penulis buku ini, seorang yang seperti apa yang dalam bayangannya? Dan dari data-data, dari narasi yang dituliskan dalam novel Bumi Manusia, kita dapat melihat ulang siapa sebenarnya sosok Minke ini, dan ditemukan kecocokan Minke adalah Tirto Adi Suryo, atau seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia, dikenal juga sebagai perintis surat kabar Indonesia dan kewartawanan nasional Indonesia. Kecocokan ini juga yaitu berdasarkan data garis keturunan, karena memang Tirto Adi Suryo ini kebetulan mungkin tidak, mungkin memang sudah direncanakan ya, memiliki keturunan darah anak seorang Bupati Bojonegoro, yang itu adalah gambaran sosok Minke juga di novel tersebut. Lalu tanggal lahirnya juga sama di dalam novel dan di data sejarahnya sendiri dari Tirto Adi Suryo ini. Lalu jika kita menilai ulang, siapa sih sebenarnya Tirto Adi Suryo ini? Lalu gimana sih perannya dalam proses kebangkitan Indonesia? Memang dalam proses membaca, kita itu semacam berguru pada sesuatu. Dan ketika menulis, kita ya tadi diisyaratkan kita adalah melawan. Melawan karena apa? Melawan dengan bukan dengan senjata, bukan dengan peluru, bukan dengan bom, tapi dengan suatu pemahaman yang lebih baik, sehingga
dapat membangkitkan atau dapat membangun sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu lebih baik dari sekedar angkat senjata atau meledakkan bom gitu. Lalu selanjutnya adalah perkembangan iptek. Di konteks novel Bumi Manusia itu juga seringkali Minke dihadapkan pada monolog atau semacam suara hati yang dituliskan dalam novel. Itu dia semacam berkagum-kagum dengan perkembangan iptek di era 1800-an gitu. 1800-an akhir. Dan memang pada waktu itu perkembangan memang pesat, mengingat revolusi sosial yang berada di Prancis mengalami kesuksesannya, berada di puncak kesuksesannya, sehingga semacam ada timbul rasa percaya diri untuk menunjukkan ini loh yang bisa dilahirkan oleh tanda kutip akal sehat kita, yaitu teknologi, dengan penelitian yang memiliki metode yang lurus dengan akal sehat kita tanpa adanya suatu dogma atau kepercayaan tertentu. Dan memang pada waktu itu muncul infografi atau alat cetak massal dan semacam tulisan kenapa kok yang dinotis di novel Bumi Manusia alat cetak massal, karena memang dalam kesehariannya Minke itu menulis ke surat kabar, sehingga dengan teknologi ini semacam ada harapan di Minke untuk menebarkan pemahaman atau menebarkan pengalaman gimana sih rasanya tanda kutip bertarung dengan situasi seperti ini, dengan narasi yang dibuatnya tadi. Sehingga itu nyambung juga dengan highlight cerita di Bumi Manusia di awal, yaitu Minke melawan dengan cara menulis gitu. Lalu pembangunan kereta Indonesia, dan ini dinotis di novel Bumi Manusia dengan tanggal dan tahun yang sama ya, 12 Juni 1864. Jadi pembangunan kereta di Indonesia itu awalnya diprakarsai oleh swasta tanpa campur tangan pemerintah atau Hindia Belanda. Lalu melihat teknologi yang perkembangan teknologi yang pesat, timbul pihak swasta lain yang menyambungkan daerah-daerah lainnya, sehingga yang saat ini kita kenal rel kereta api Indonesia dinaungi oleh KAI atau PT KAI, perusahaan BUMN Indonesia ya. Lalu selanjutnya sikap rasial dan pengaruhnya. Di samping kanan ini ada plat yang benar-benar nyata di sejarah kita juga tercatat. Plat ini dicantumkan ke beberapa tempat hiburan atau tempat-tempat yang dianggap hanya orang Belanda atau orang Timur saja yang bisa masuk, gitu. Dan semacam kita disejajarkan dengan anjing gitu loh, pribumi dan anjing dilarang masuk. Lalu contoh yang nyata dari percakapan atau dialog di sini tentang sikap rasial adalah tentang itu pertemuannya Minke dengan Robert Mellema, ayahnya analis yang pertama kalinya. Pada saat makan malam ya. Makan malam digambarkan sosok Robert Mellema yang berbadan gemuk tapi terlalu gemuk. Lalu dia dia masuk dalam ruangan itu lalu bilang, karena dengan pakaiannya Minke itu yang memang pakaian rapi sopan dengan setelan bebasnya ala HBS, siswa HBS. Lalu Robert Mellema bilang di sini, "Gue kira kalau sudah pakai pakaian Eropa bersama orang Eropa bisa sedikit bicara Belanda, lantas jadi Eropa." Tetap monyet, Minke tetap monyet. Karena memang plesetnya Minke kan dari monkey, monyet ya. Jadi itu tetap monyet. Dan bahkan sikap rasial ini banyak sekali bantahan suatu hal yang dipandang dari sisi rasial atau ras tertentu
ras tertentu lebih baik daripada ini dan sebagainya, itu bisa dikatakan memang kurang masuk akal di zaman saat ini. Apalagi kita mengenal tentang sains biologi itu tidak masuk akal. Hal ini didasari karena apa? Karena pergeseran itu garis katulistiwa. Jadinya kenapa kok orang Eropa mempunyai kulit putih sedangkan orang Afrika hitam? Itu karena memang secara garis katulistiwa itu tidak memungkinkan. Barangkali kebetulan mungkin saja terjadi jika seumpamanya yang kita kenal sekarang adalah Afrika, tapi dulu bernama Eropa. Mungkin sekarang sikap rasialnya juga berbalik kan. Kita justru malah menjelekkan Eropa karena berkulit hitam, tapi mengagungkan Afrika karena berkulit putih gitu. Dan itu sudah dibantah dengan perputaran matahari sendiri, karena memang tidak masuk akal. Lalu selanjutnya, pasti ada harapan. Ketika tulisnya buku Max Havelaar tentang penderitaan rakyat kecil Indonesia yang memiliki sawah kecil tapi mempunyai kebutuhan yang tidak tercukupi. Hal ini direkam jelas di buku Max Havelaar, karya Multatuli atau yang kita kenal sebagai Edward Joyce Dekker. Karena di dalam bukunya sendiri itu sudah disebutkan sendiri, dia tidak bisa melihat penderitaan tanpa mengalami penderitaan itu sendiri. Lalu kita juga mungkin mengenal kalimat yang sama tentang seseorang yang tidak pernah mencangkul sawah secara langsung, kenapa kok lebih rakus pencaplok tanah seseorang gitu. Semacam seorang yang tidak pernah turun ke tanah langsung, tapi kok lebih rakus mencaplok wilayah orang lain gitu. Jadinya dan secara real, secara nyata itu memang kita rasakan di kehidupan kita sekarang. Lalu kita juga berpikir sebenarnya kira-kira bagaimana ya backup ilmu pengetahuan mereka atau backup tokoh fiksi yang digambarkan oleh novel manusia, dan mungkin penjelmaan yang dimaksud itu Tirto Adi Suryo, kira-kira bagaimana backup pengetahuan mereka sehingga membentuk suatu imajinasi bahwa Indonesia ini perlu bangkit, rakyat Indonesia ini perlu bangkit, sudah tidak zaman lagi penindasan yang diatasnamakan oleh perbedaan ras dan warna kulit gitu loh. Dan kita juga, dan di situ dalam novel tersebut juga dinotis karya Victor Hugo, yaitu Les Miserables, atau dengan bahasa Indonesia adalah sang miskin, orang miskin gitu. Terus pertanyaannya kenapa kok buku ini laris manis? Pertama, konteksnya, karena memang kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks, tidak hanya karena alasan malas bekerja dan sebagainya, bisa juga karena pengetahuan yang minim, karena jeratan sosial dan sebagainya, karena crab mentality yang kita tahu gitu, semacam ada orang yang bagus sedikit semacam dirasa-rasani, kayak semacam ada orang yang semacam cari penghasilan gitu tambahan, semacam di tongkrongan kan ada gosip-gosip ngerasani bilang dari belakang itu loh, semacam kenapa sih kok anak itu cari kerja sambilan padahal kan sudah punya orang tua. Itu adalah contoh dari dimensi bagaimana crab mentality itu berpengaruh dan dampaknya ke kemiskinan seseorang. Dan kemiskinan ini tidak serta-merta diartikan sebagai ekonomi saja. Banyak sekali kemiskinan yang perlu kita hadapi gitu. Dan mungkin secara tersirat dan bisa diartikan lebih luas, kemiskinan ini bisa diartikan sebagai kebodohan. Karena mungkin orang tersebut kaya tapi tidak tahu
cara mengurus keluarga dengan benar. Oleh karena itu dia dikategorikan orang yang miskin pengetahuan parenting kan gitu. Dan dalam novel Les Miserables ini digambarkan dengan epik bagaimana seorang yang dicap miskin, memiliki nasib yang kurang beruntung, itu memiliki dinamika sosial yang benar-benar luar biasa. Dan itu ditempatkan dalam konteks Prancis pada tahun 1800-an, yang kebetulan tepat dengan revolusi Prancis yang kita kenal gitu loh. Jadinya sampai sekarang ini timbul anekdot lucu. Mungkin kita di Indonesia contohnya gini, mungkin kita di Indonesia kalau ada pelanggan mau beli kan, pelanggan itu kan bisa seenaknya karena kita tahu pelanggan itu raja ya. Pelanggan minta harga murah terus. Ini harus murah ini kok kualitasnya jelek ini semacam menyuruh si penjual untuk melakukan yang terbaik baginya si pelanggan. Tapi hal ini dengan mudah bisa dibantah di Prancis gitu. Pernah suatu ketika ada juga pembeli yang protes ke penjual di Prancis, dan pembeli itu sampai bilang, loh, pembeli ini adalah raja gitu. Tapi penjual di sana karena tahu sejarahnya Prancis, sejarahnya Prancis, jawab ini, memang penjual itu raja, tapi di Prancis kita pernah memanggil raja, dan hal tersebut memang nyata terjadi, dan itu sudah dimention ke banyak cerita dan sejarah dunia tentang revolusi sosial Prancis itu. Lalu selanjutnya tentu Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli atau Edward Dostoevsky tentang bagaimana sih rakyat kecil melawan sistem kultur sel atau perebutan pembagian hasil yang sangat tidak imbang karena kebutuhan rakyat lebih banyak dan banyak bergantung kepada hasil pertanian, tapi kenapa kok semacam terlalu dieksploitasi oleh Belanda? Dan memang hal tersebut juga erat juga dengan kaitannya dengan kemiskinan. Sehingga dinamika sosialnya luar biasa sekali dan bisa kita baca di toko buku atau e-book terdekat ya untuk kedua buku ini. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa Pramudia ini memasukkan fakta pada karya fisiknya? Padahal kan karya fiksi itu hanya imajinasi yang terukur gitu kan. Kenapa kok harus ada fakta di dalamnya? Jika kita menelisik ulang, memang ada kalanya kita bercerita. Karena kita bercerita enggan menunjuk langsung orang lain, kita justru memberikan perumpamaan yang dekat dengan konteks yang kita alami gitu. Lalu ternyata dalam buku Saya Terbakar Amarah Sendirian, Pram mention tujuan memasukkan unsur fakta agar membaca tidak lupa pada sejarah. Dan di sini memang benar-benar digarisbawahi sejarah itu penting. Lalu selanjutnya kita akan membahas kenapa sejarah penting dan bagaimana pola sejarah dalam novel Bumi Manusia dapat kita jadikan pelajaran di hari ini dan hari esok gitu kan. Terus kan sebelum kita mulai ada apa sih di balik sebuah cerita? Kenapa kok cerita penting dalam proses pemahaman kita gitu? Karena dalam pengarang menyampaikan suatu hal itu berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap kehidupan. Tapi hal itu dilakukan secara selektif, dipilih-pilih, dipilah, dan dibentuk sesuai dengan tujuannya sekaligus memasukkan unsur hiburan dan penerangan terhadap pengalaman kehidupan manusia. Sehingga sebenarnya cerita ini sekedar metode. Jadi terserah apapun penggunaannya, bisa dibuat sebagai narasi yang menjerumuskan orang atau membuat kebaikan ke orang, itu tetap bisa karena cerita memang sekedar metode. Next. Lalu timbul hipotesis atau perkiraan yang mungkin kita bisa buktikan masing-masing atau jika kita ingin membaca lebih lanjut novel Bumi Manusia, kita bisa diskusikan lebih lanjut ya.
hal apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pram dalam buku Bumi Manusia ini? Ini menurut saya pribadi menguji budaya lokal dengan dugaan penyalahgunaan atau musuh dalam selimut. Menurut saya ini benar-benar rentan sekali untuk tanda kutip salah gunakan. Karena apa? Otomatis kita sudah tidak asing dengan dongeng serigala berjubah domba kan. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita mungkin bisa jadi justru menggunakan atau orang-orang yang menyampaikan budaya yang baik bisa jadi kelakuannya justru keterbalikan dari itu kan. Dan kita sebenarnya juga bisa dikatakan dekat kaitannya dengan itu. Karena kita melihat politisi di Indonesia yang melakukan hal itu, mungkin hampir setiap bulan kita pernah dengar beritanya tentang seseorang janji apa atau gimana, lalu kenyataannya seperti apa. Oleh karena itu kita mengenal istilah lip service atau jual ludah, sehingga hanya omongnya doang gitu. Lalu kita juga memikirkan ulang seperti apa sih budaya lokal. Kenapa kok budaya lokal bisa menjadi tanda kutip tameng bagi orang yang berkepentingan. Dan itu memang dalam buku Sejarah Indonesia Modern karya Rick Love itu dimention dengan beberapa sifat dari raja-raja di Indonesia. Raja-raja di Indonesia itu pada zaman sebelum kolonial itu mempertahankan kekuasaannya dengan menyebarkan cerita-cerita yang bisa dianggap fiktif atau bisa dianggap mengada-ngada dengan narasi raja tersebut memiliki kekuatan super atau kekuatan ajaib atau bisa disebut atau kita kenal sebagai kesaktian gitu. Sehingga rakyatnya percaya bahwa raja ini memiliki power sehingga bisa membawa kita menuju arah yang lebih baik karena tanda kutip overpower, super power tersebut gitu. Dan itu karena sudah dimention dan sebenarnya raja tersebut pasti menggunakan tameng kebaikan atau tameng nilai-nilai baik dari budaya mereka, semacam nilai membantu orang miskin dan sebagainya, tapi dengan narasi atau hal yang menjurus ke dirinya sendiri demi kebaikannya kan. Lalu selanjutnya menyatukan Indonesia dengan perkembangan dunia. Itu kita juga bisa ingat kembali tentang kekaguman Minke tentang sejarah ilmu pengetahuan di luar negeri, tentang ditemukannya zenikografi, fotografi dan sebagainya. Itu membuat Minke kagum. Apalagi kereta api yang bisa membawa seorang manusia lebih cepat, lebih hemat dari seorang yang berkuda gitu. Kekaguman tersebut sebenarnya bisa dikatakan berakar dari hal yang bisa dilakukan lebih, tanda kutip, karena kita bisa mempermudah satu hal, otomatis kita bisa melakukan hal yang lainnya, otomatis kita bisa fokus ke hal yang lainnya kan. Sehingga semacam ada misi besar juga dalam perkembangan teknologi. Dan mungkin kita bisa review sebentar tentang perkembangan saat ini. Tentang itu ada suatu proyek yang diprakarsai oleh beberapa negara, yaitu proyek ITER tentang teknologi nuklir, bagaimana cara membuat konsep pembuatan energi seperti matahari sehingga dapat menghasilkan energi listrik atau energi lainnya yang berkelanjutan. Sementara saya hidupkan lampu kok gelap. Baik. Tapi
kita juga lihat di berita-berita atau di YouTube proyek tersebut justru banyak dikritik di negara kita sendiri karena dasar proyek yang menyaingi Tuhan, membuat matahari, menyaingi Tuhan, menantang Tuhan karena membuat matahari. Padahal itu hanya konsep untuk kepentingan bersama, yaitu energi yang berkelanjutan. Karena energi yang sering kita gunakan adalah energi yang menimbulkan limbah, sehingga tidak cocok dengan kesepakatan bersama, yaitu Sustainable Development Goal. Karena bagaimana caranya kita dapat mewariskan dunia ini yang lebih baik ke anak cucu kita berikutnya, kan? Sehingga hal tersebut, kekhawatiran bersama tersebut dapat menjadi tanda kutip common enemy atau musuh bersama dengan keberhasilan berupa dunia yang lebih baik. Sehingga karena itu musuh bersama, kita bisa bersatu menyatukan Indonesia untuk ke depan yang lebih baik. Dan itu mungkin yang ingin disampaikan oleh Pram lewat kekhawatiran Minke tadi, ya. Lalu selanjutnya tentang membangun ulang pemahaman tentang budaya lokal masing-masing daerah. Dan dinotis dari awal tadi memang perlu dinamika seperti dalam cerita ketika Minke berhadapan langsung dengan ayahnya, yaitu salah satu Bupati Bojonegoro. Ketika Minke sampai berjalan dengan membungkuk, dengan kaki bersila, berjalan pelan-pelan dengan badan yang membungkuk, Minke sampai bergumam, apakah budaya seperti membungkuk sampai semacam tidak mempunyai harga diri di hadapan seseorang itu, apakah benar, apakah itu yang dimaksud dalam budaya tersebut, gitu. Soalnya memang kita bisa juga sering terperangkap dalam miskonsepsi budaya tersebut. Contohnya, apakah sopan santun dalam orang yang lebih tua itu bisa dikategorikan merendahkan diri, gitu. Dan bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak juga. Iya, karena apa? Karena memang hal tersebut disalahgunakan oleh kepentingan orang yang lebih tua untuk mempengaruhi yang lebih muda. Bisa dikatakan tidak, karena hal tersebut sekedar penghormatan dari yang muda ke yang tua, gitu. Sehingga perlu juga dibentuk kesadaran bersama yang benar atau yang ya atau yang tidak itu bagaimana. Lalu dengan mungkin jawaban ya itu kita apakah dapat terwujud tujuan bersama yang lebih baik, gitu, kan. Akhirnya kita dapat mereview budaya lokal masing-masing di masing-masing daerah yang berbeda untuk kemajuan bersama yang lebih baik. Karena memang dasarnya dari perkembangan dunia dengan pikiran global, lalu dengan budaya lokal masing-masing, itu kita memang diisyaratkan untuk berpikir global dengan bahasa atau standar global. Tapi karena kita memiliki 2 tangan, 2 kaki, dan memiliki fisik seperti ini, kita tidak mungkin seenaknya langsung ke luar negeri berjalan-jalan menyelesaikan masalah-masalah. Pasti kita akan kembali ke rumah kita masing-masing sebagai tujuan akhir. Sehingga ada urgensi atau tanggung jawab di dalam diri kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah di lokal kita atau lingkungan sekitar kita. Lalu setelahnya, sejarah pun sebenarnya bisa dikatakan terulang. Seperti dalam sejarah Revolusi Prancis sendiri, ada juga beberapa pengalaman mungkin di kita atau orang lain yang sampai saat ini masih ada dan masih digunakan, bahkan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama menggunakan dogma atau kepercayaan untuk kepentingan tertentu demi kekayaan pribadi dan sebagainya. Itu memang ada. Mungkin ini ada contoh yang nyata bahwa sejarah itu memang terulang. Di tahun 2010
kita mengenal foto ini. Ya. Lalu ternyata ketika kita usut ulang di tahun 1922, ternyata ada foto yang sama dengan konsep yang sama. Sehingga kita temukan di meme ini aja ada kesamaan bahwa sejarah itu memang terulang. Sehingga perlu juga seperti yang dimention tadi oleh Bu Katarina, memang perlu juga wawasan literasi, wawasan pola-pola terdahulu dari sejarah yang kita miliki untuk bagaimana merangkai masa depan yang lebih baik. Karena pola-pola interaksi dalam sebuah novel fiksi pun itu memiliki maksud untuk kita melakukan hal yang lebih baik ke depan secara nyata gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, lalu apalagi sejarah yang terulang? Dan ini sebenarnya saya serahkan ke teman-teman di sini sekalian. Karena kita sedang mengerjakan sejarah kita sendiri dan sejarah orang lain mungkin. Dan kita juga harus mereview bagaimana pilihan kita yang kita pilih dan bagaimana dampaknya ke depan dengan hal yang mungkin sama di masa lalu. Karena memang ini benar-benar pengalaman pribadi saja. Memang pernah suatu ketika itu saya membaca buku yang ditulis di tahun 1700-an. Dan setelah saya baca-baca, hal yang ingin diselesaikan dalam buku itu benar-benar hal yang sama. Hal yang sama di kehidupan nyata saya sendiri pada waktu yang berapa? 200-300 tahun yang lalu malahan. Justru masalah itu muncul lagi. Dan itu mengidentifikasikan bahwa memang kita harus jas merah, jangan melupakan sejarah untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Lalu selanjutnya, terima kasih sekian penjelasan atau diskusi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan, silahkan. Dan bisa raise hand atau bisa MC yang mengarahkan. Lalu di sini ada juga catatan kaki, barangkali ada yang berminat dengan bacaan lebih lanjut tentang Indonesia. Di sini ada beberapa jurnal rasisme dalam Republik Indonesia, lalu kajian sosiologi, tulisan ini sejarah Indonesia modern yang menjelaskan sejarah Indonesia mulai masuknya Indonesia sampai tahun 2007. Lalu buku yang saya kenal, yang saya baca saat ini dengan masalah yang sama yang diselesaikan 300 tahun yang lalu itu berjudul itu The Will to Believe, kemauan untuk beriman atau yakin, karya William James. Bisa dicari di internet masing-masing atau untuk buku terdekat. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk rekan saya Ardi Ardan atas telah menjelaskan materi tadi mengenai bedah buku tadi. Mungkin langsung aja kita masuk ke sharing sesi. Mungkin dari teman-teman yang pengen bertanya, saya persilakan bisa langsung raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin bisa di ini tutup share screen-nya Mas Ardan. Oke. Oke, saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand selagi ada waktu untuk kita sharing sesi bersama. Iya, Mas Arga Ramadhani, dipersilakan untuk langsung on mic aja. Izin bertanya ya, kenapa sih buku ini membahas mengenai pembangunan ulang pemahaman tentang budaya lokal masing-masing, dan apa sih istimewanya budaya lokal kita itu? Terima kasih. Langsung bisa dijawab ya berarti.
Ya, Mas Ardan bisa langsung dijawab. Saya persilahkan. Ya, mungkin sedikit mereview juga dari materi kita tadi. Kenapa kok budaya lokal dimention di novel Bumi Manusia? Apa sih pentingnya budaya lokal? Memang sebenarnya kepentingan apa atau urgensi untuk memikirkan ulang budaya lokal sehingga memiliki dampak yang lebih baik ke depan itu sebenarnya mungkin bagi saya itu dari keterbatasan kita atau keterbatasan fisik kita gitu. Ya mungkin kita bisa saja menyelesaikan masalah yang ada di Palestina, ada di Yaman atau di Afrika, masalah kelaparan dan sebagainya. Mungkin dengan berdonasi atau dengan membuka webinar secara online sehingga seluruh dunia bisa bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan batasan tertentu kan. Tapi secara fisik kita juga terbatas. Belum tentu kita dapat menyelesaikan masalah di Palestina atau di Afrika dengan secepat yang kita inginkan. Sehingga kita juga dihadapkan dengan realita bahwa kita pasti akan dihadapkan di sebuah realita seperti ini. Kamu kok semacam jauh-jauh donasi kelaparan ke Afrika, padahal tetanggamu sendiri juga masih ada yang kelaparan. Sehingga realita tersebut yang semacam memanggil hati kita, kayak semacam, loh iya sih tetanggaku ya banyak yang miskin, kenapa kok aku justru membantu yang jauh gitu. Oleh karena itu kita dapat memikirkan, memaksimalkan kebermanfaatan fisik apa yang kita bisa lakukan secara real dengan tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan lokal kita. Karena lingkungan juga terkait dengan masyarakat, otomatis terkait dengan budaya, sehingga mereview budaya lokal itu menurut saya penting. Bagaimana? Apakah ada feedback dari Mas Arga? Terima kasih, banyak infonya sih, banyak wawasan yang dapat. Mantap. Oke, terima kasih Mas Ardi atas pertanyaannya dan terima kasih Mas Ardi Ardan atas tanggapannya. Mungkin langsung saja ke Mbak Yunita Hardikasari. Saya persilakan untuk on mic. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya off cam karena suaranya putus-putus Kak. Yang ingin saya tanyakan adalah, sebagaimana yang kita ketahui kan novel dari Pramudia yang Bumi Manusia ini mengangkat tentang budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya kan tentang perbedaan kasta ya Kak ya. Nah mungkin ada kendala atau tantangan yang terkait penyusunan dari novel ini sehingga mungkin penulisnya kurang berkenan atau bagaimana penerimaan terhadap masyarakat itu bagaimana ya Kak, dan solusinya bagaimana? Terima kasih Kak. Baik. Dan sepengetahuan saya, kan Bumi Manusia itu masuk dalam sebuah tetralogi atau sebenarnya adalah bagian dari cerita yang akan disambungkan. Sebenarnya ada 3 buku, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca. Ada 3 buku yang diterbitkan pada waktu ada 3 buku yang ditulis oleh Pram tersebut yang terkenal. Lalu di awal-awal kemerdekaan, apalagi di Orde Baru, sebenarnya ketiga buku itu justru dilarang untuk beredar karena dianggap kiri atau dianggap memiliki unsur komunisme. Dan mengingat trauma G30 SPKI yang benar-benar membekas di kita, jelas istilah atau isu komunisme itu memang benar-benar paling yang dicegah pemerintah untuk dengan dalih untuk melindungi kestabilan negara. Lalu jika kita mungkin tertarik di zaman sekarang tentang budaya atau hal yang enggan diterima dari Bumi Manusia, contohnya adalah itu sikap memikirkan dengan cara yang jujur. Kenapa memikirkan dengan cara yang jujur itu penting? Pertama, memang kita juga perlu sadari memang ada bias pikiran di antara pikiran kita sendiri. Bahkan. Seperti contohnya bias pikiran itu, kira-kira orang itu naksir sama aku enggak ya? Terusan kita batin, wah kayaknya iya. Itu adalah contoh bias pikiran, karena sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibuktikan dengan cara apapun, kecuali dengan perasaan yang mungkin
sementara. Lalu contoh hal yang ditolak adalah dengan budaya lokal. Contoh adalah tentang itu korupsi. Korupsi nggak apa-apa walaupun tidak seberapa gitu. Dan itu kalau memang teman-teman mungkin pernah ke birokrasi atau apapun itu, memang hal tersebut tanda kutip menjadi normal. Karena kita juga butuh sendiri dengan uang hasil korupsi tersebut. Karena kebutuhan yang mepet. Semacam sengaja untuk melebihkan anggaran, untuk menutup hal yang lainnya itu bisa dikatakan korupsi juga sebenarnya. Dan hal itu bagi kita sendiri mungkin sulit untuk menerima. Padahal sebenarnya dengan cara menolak korupsi itu kita juga mengamini apa yang dinarasikan di bumi manusia gitu. Bagaimana feedback dari Yunita mungkin? Iya Kak, terima kasih banyak atas informasinya, sangat bermanfaat. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Yunita. Dan itu Mas Ardiarden ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Baik. Bagaimana langkah dalam menghadapi dalam masalah solusi? Menurut saya memang perbedaan kasta atau status sosial di Indonesia karena dulu mungkin dari warna kulit ya, sekarang diperbarui lagi menjadi jabatan dan pengaruh. Gitu. Jadinya siapa yang bapaknya mungkin DPR atau kasus yang baru-baru ini kita kenal, yang itu Save apa itu namanya, yang Save Novia itu kan semacam ada juga isu atau sebuah fakta yang disampaikan oleh korban bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke pihak berwajib tapi tidak ditindaklanjuti karena semacam diduga karena ada campur tangan pihak pelaku karena memiliki itu semacam power gitu kan katanya korban. Dan secara umum hal tersebut rasisme atau ya mungkin kita tidak mengenal rasisme saat ini, tapi fungsi rasisme atau fungsi rasisme berupa membedakan seseorang dengan kepemilikan sosialnya itu masih ada menurut saya. Yaitu tadi dengan adanya pengaruh dan jabatan. Oleh karena itu kita bisa juga mengenal dengan mengenal juga apa itu penjilat dan apa itu seseorang yang baik di atasan tapi justru menginjak-injak di bawahnya. Dan itu jelas-jelas adalah hal yang paling dikritik dari novel Bumi Manusia ini karena tanda kutip menutup kesempatan yang lebih baik ke depan. Karena jika kita pura-pura tidak tahu dengan masalah yang apa kita hadapi, otomatis kita tidak akan menemukan solusi bagaimana masalah tersebut dapat terselesaikan. Sehingga dampaknya kembali lagi ke masyarakat di sekitar yang justru kena limbah dari ketidakberanian kita untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada feedback, terima kasih. Bagaimana dari Mas Jatmiko, ada feedback atau seperti apa? Oh, sepertinya sudah. Terima kasih, Kak. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang masih ingin bertanya? Saya persilahkan, mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Gimana nih? Apa udah tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya langsung masuk ke sesi ice breaking aja. Saya persilakan untuk Mas Bintang, mungkin bisa langsung dimulai. Dan untuk rekan-rekan yang ada di sini, dimohon untuk on cam ya, sebelumnya yang tidak ada berkendala untuk on cam. Dan kita langsung masuk ke sesi ice breaking ya teman-teman, dimohon keikutsertaannya. Terima kasih.
Oh iya, jangan lupa ada hadiahnya loh kalau ikut ice breaking seperti ini. Dijamin kok. Jadi ditunggu semangatnya ya teman-teman. Ayo Mas Bintang. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya. Izin tes suara masuk. Masuk. Baik ya. Tadi gimana mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Ardi Ardan? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi ice breaking ya, yang dibantu oleh saya. Nama saya Bintang Febriansyah, saya dari Prodi Agroteknologi Universitas Jember. Mungkin dari MC-nya bisa minta tolong di share screen kan? Mas Bintang, apakah sudah masuk share screen-nya? Sudah. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman ya, ice breaking kita kali ini tuh kita bakalan main ini, quizzes. Nah, untuk linknya sendiri, sebentar. Sudah saya kirim di grup untuk linknya. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja link di grup. Nanti kalau misal ada kendala bisa chat di Zoom aja ya. Kalau nggak gitu chat di grup, bilang kalau ada kendala. Nanti biar dikirim lagi linknya. Untuk Mbak MC ini dikasih waktu berapa menit ya buat main ini sesi ice breaking-nya? Ada waktu sekitar 15 menit, jadi ini kita 5 menit buat nunggu teman-teman dulu. Nanti kalau memang sudah join semua, baru nanti saya mulai. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, teman-teman, ditunggu ya untuk join dan konfirmasi kalau misal ada yang nggak bisa mencet linknya, nggak bisa start game-nya. Bisa konfirmasi di chat Zoom atau di grup chat. Terima kasih. Baik, Bu. Hai teman-teman, ini masih ada 12 partisipan. Dari 45 partisipan, yuk sisanya ditunggu buat join dulu. Hai teman-teman, ditunggu ya. Ini ada hadiahnya loh. Ya kali nggak mau dikasih hadiah. Lumayan kok, hadiahnya nanti bisa buat beli sesuatu lah. Lumayan ya. Ayo, teman-teman pada join semua. Baik, dari teman-teman yang lain, mana ini kok belum join semua? Kalau ada kendala bisa langsung konfirmasi aja ya. Ayo. Yuk, ditunggu yuk untuk joinnya. Nih, udah ada 24 peserta yang udah masuk. Sisanya kemana nih? Masih semangat kan ya teman-teman? Harusnya masih semangat lah. Semangat 45. Ayo, ini masih ada yang baru-baru join nih. Bisa langsung join quiznya ya. Linknya ada di grupnya kalian. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang belum join di grup, mungkin bisa saya share di
chat aja ya. Mohon maaf teman-teman, kondusif ya. Mungkin kita tunggu sampai 15.25 ya Mas Bintang ya, baru bisa dimulai. Sambil nunggu Boleh. teman-teman belum join. Boleh Mbak MC, boleh. Ini anu, kuisnya dapat hadiah loh. Masa nggak ada yang mau dapat hadiah ini? Ya, kuisnya dapat hadiah tuh. Lumayan kan, siapa tahu buat jajan-jajan gitu. Iya, bisa buat jajan loh ini, ayo barangkali. Hadiahnya Kak. Ya, join dulu ke gamenya nanti biar tahu hadiahnya. Ayo teman-teman, kurang 3 menit lagi nih. Kok masih 29? Kurang 14 anak, 15. Gimana ini yang lain? Oh iya, aku mau suaranya dong. Teman-teman masih semangat nggak sih ini? Apa jangan-jangan ngantuk? Semangat. Yang Semangat, lain? Kak. Yang lain mana ini suaranya? Semangat. Semangat, Kak. Terima kasih atas responnya ya. Ayo waktunya terus berjalan, 2 menit lagi. Mana? Kurang 12 lagi. Ini nanti kalau udah jam 3.25, yang nggak join kuis nanti ditinggal ya, soalnya waktunya ini terbatas, teman-teman. Iya, supaya kita tidak molor juga selesai. Dan kasihan juga yang udah join, udah nungguin gitu. Mungkin ayo yang belum dari 45 peserta ini masih ditunggu untuk segera join. 1 menit lagi. Dijamin kok buat hadiahnya nanti nggak mengecewakan kok. Santai dah. Oke, Mas Bintang, udah jam 15.25, gimana ini? Ya, Ditunggu kalau sampai emang 15.26, apa langsung dimulai saja? ya mungkin boleh lah, ditambahin 1 menit lagi lah, barangkali masih ada yang kendala. Boleh ditambahin 1 menit, Mbak MC. Silakan yang mungkin ada yang masih kendala, dipersilakan. Dan jangan lupa ya, kalau bisa benar semua, biar bisa jadi peringkat pertama dan mendapatkan hadiah. Semangat! Peringkat pertama hadiah utama ya. Masih ditunggu yuk, yang belum join yuk. Yuk bisa yuk. Ini sekitar kurang ini ya, kurang 5 orang ya. Mungkin kendala kali ya, yang 5 orang ini ya, Mbak MC. Oh iya ya, kurang tahu ya Mas ya. Mungkin bisa ditanyakan ke orangnya. Saya juga kurang tahu. Buat teman-teman, on mic aja kalau misalnya ada kendala.
Iya, langsung Gimana, dinyalakan apa aja kalau misalkan ada yang kendala dari jaringan. langsung konfirmasi aja ya, on mic, kalau nggak gitu chat di Zoom, kalau nggak gitu chat di grup. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya Mas Bintang ya, karena sekarang udah jam 15.26. Ya, boleh Mbak. Sebentar ya, saya tanyakan dulu teman-teman. Ini udah pada siap belum kuisnya dimulai? Ayo, angkat suara ya, udah siap belum? Siap, siap. Oke, Siap, siap siap, bertemu. siap. Siap mendapatkan feedback semua udah. Siap, Kak. Oke, Baik, buat Mbak MC bisa dihitung mundur. siap. Silakan.
Sabar ya teman-teman, ini masih ada yang mengerjakan, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Gimana nih, Mas Bintang? Kayaknya nggak, pertanyaannya terlalu mudah deh. Ini ada yang benar semua ini, 10 pertanyaan. Gimana enaknya? Kok Keren, sepertinya tapi pertanyaannya terlalu mudah ya? yang bisa ngerjain 10-10-nya ini keren. Ini buat teman-teman yang lain ini gimana soalnya? Susah apa enggak ini? Gimana, susah nggak ya teman-teman? Mungkin bisa on mic. Gimana? Soalnya susah apa gampang? Mungkin ini masih ada yang masih ngerjain ya? Apa udah selesai semua? Oh ya, masih ada yang ngerjain. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Mungkin Mas Bintang, ini 3 besarnya, mungkin itu dulu deh. Gimana? Boleh, sebentar ya. Ini nunggu dulu tadi apa langsung ditentuin aja nih, Mbak MC? Ini mungkin dari yang 3 besar ini, ada yang mau on mic gak sih? Jelasin kayak, soalnya gampang gitu. Gimana? Ada yang pengen on mic gak? Dari loser ini siapa ya? Peringkat pertamanya loser ini siapa ya? Kalau boleh tahu? Halo, itu saya. Oke, mungkin bisa on mic. Bagaimana tadi soalnya Gimana? dari Soalnya Mbak mudah Galuh? apa bagaimana ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galai Samarani dari Teknik Kimia Angkatan 2021 Universitas Jember. Nah, untuk kuis ini ya alhamdulillah sih masih gampang dikerjakan, cuman kayak emang kurang konsentrasi gitu. Kan ada satu yang salah. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat ya Mbak, udah jadi juara satunya. Nanti bisa koordinasi ke Afril ya, Afril. Mungkin nanti dikirim nomornya di grup ya Mbak ya. Untuk hadiahnya bisa dikonfirmasi. Terus Mas Luki Arif, apakah tidak berhalangan buat on mic Persilakan untuk on mic, Mas Luki Arif. untuk menyampaikan Halo. pesan-pesannya? Iya, dipersilakan. Oke, monggo. Perkenalkan, namaku Luki Draster Arif, asal dari SMAN 1 Bintang, adik kelasnya Mas Ardan. Untuk soalnya, ya mudah kalau ngedengerin Mas Ardan bicara. Itu saja sih. Oke, anak buahnya Ardan nih. Keren-keren. Anak buah ya, ngeri-ngeri. Terima Ardan kasih ganteng Mas deh. Arif. Nanti buat hadiahnya bisa konfirmasi nanti di grup ya. Nanti nomornya akan disampaikan di grup. Nanti dikirim nomor CP-nya Mas Afril di grup. Mungkin untuk terakhir nih, kayaknya ini temanku juga nih dari Tekim. Mungkin dari Mas Atar bisa on mic nih, nggak salah sama sekali. Ini gimana kok bisa ya?
Mungkin Mas Atar terkendala buat on mic dan on cam. Dipersilakan untuk on mic dari Mas Atar. Loh, mana ini Mas Atar? Apa kendala jaringan ya? Nah, sepertinya tidak ada di room ini, jadi nanti mungkin bisa dihubungi. Gimana nih? Mungkin dari teman-teman yang lain, gimana nih kok bisa ada yang salah? Mungkin bisa ada yang angkat tangan, terlalu susah apa gimana ya Mas Bintang ya? Perasaan kata Mbak Galuh masih gampang, terus tadi katanya Mas Luki Arif, gampang kalau menyimak dari Mas Ardan tadi gitu katanya. Iya, setuju dari Mas Arif tadi ya. Mungkin kalau emang nyimak tuh pasti gampang. Soal jawabannya ada semua di materinya tadi. Mungkin ya barangkali ada teman-teman lain juga tuh tadi ada yang kendala Mbak MC. Jadi kurang bisa maksimal dalam mengerjakan gitu. Tadi ada yang konfirmasi sama saya Oke, terkendala gitu. oke. Ya, Mungkin mau mungkin kita itu sih. lihat ya, yang peringkat-peringkat bawah-bawah nih, kepo nih, siapa mungkin bisa menyampaikan kendalanya di mana. Oh, ini sepertinya nggak mengerjakan kalau ini. Mungkin dari Yeremia Rivieri, apa ada kendala buat on mic? Saya kepo, susah kan pertanyaannya? Tadi katanya dari Iremia ini kan konfirmasi sama saya Mbak MC ya. Di rumahnya ada geledek tadi katanya. Oh, oke. Mungkin dari Iya, Pak Valeria, apa ada dari kendala juga? Mungkin kendala ya, jaringan ya Mas Bintang ya? Soalnya dia nggak bisa mengerjakan dengan benar padahal soalnya susah. Mungkin kendala jaringan ya Mas ya? Kita iya, maklum, nggak apa-apa. Berarti ini jaringan hokinya dari Mbak Galuh, Mas Luki, dan Mas Atar. Jadi Mas nanti Atar. dikonfirmasi lagi di grup untuk nomornya. Dan selamat sekali lagi Mas Bintang ya, kita ucapkan selamat dari panitia Oh, kepada iya Mbak. para pemenang. Sebelumnya mohon maaf memotong nih Mas Atar udah masuk kembali nih. Mungkin bisa untuk on Oke. mic ya Mas Atar ya. Ya, Mas Atar, saya persilakan buat langsung on mic jikalau nggak ada kendala. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya ada kendala jaringan jadi belum bisa on-cam terlebih dahulu. Ya, dipersilakan. Tadi gimana soalnya dalam pengerjaannya? Kesan-pesan Oh iya, gimana sih Mas Atar ngerjain kok bisa bener semua tuh gimana sih? Kepo kita Kalau gitu. soalnya alhamdulillah gampang ya, jadi bisa dapat nilai maksimal lah. Cuman gara-gara kendala oh, jaringan jadi nggak bisa ke peringkat satunya. oh gitu. Iya, tetap Jangan-jangan Mas kendala Atar ini jaringan Mbak nyatet MC. kayaknya. Mas Atar ini nyatet atau gimana ya Mas? Kenapa Kak? Ya. Mungkin bisa diulang. Bisa Mas tidak Atar ini nyatet apa gimana ya kok bisa bener semua itu gimana ya? Oh, kebetulan saya tidak nyata, cuma mendengarkan. Soalnya saya lagi di jalan juga, mau perjalanan pulang. Oke, keren. Terima kasih untuk para pemenang dari 1, 2, 3. Nanti mungkin bisa Ya, dikoordinasi ya Mas Bintang ya untuk para pemenangnya untuk hadiahnya. baik Mbak MC. Sebelumnya sebentar ya, saya menyela. Untuk teman-teman jangan keluar dulu ya, soalnya masih ada sesi presensi nanti biar syarat agar bisa mendapatkan sertifikat gitu. Jadi jangan klik dulu ya teman-teman yang mungkin jaringannya nggak kendala. Baik, saya kembalikan sama MC. Oke, terima kasih ya Mbak Galuh. Selamat untuk setelah menjadi juara pertama di kuis kita kali ini. Terima kasih. Dan mungkin jangan lupa ya buat teman-teman kita menunggu mungkin dari Mas Aziz bisa di-share untuk link presensinya. Nah, itu buat teman-teman sekalian sambil menunggu bisa diisi link presensinya terlebih dahulu supaya kalian bisa mendapatkan sertifikatnya. Dan untuk emailnya mohon diisi dengan email yang sehari-hari kalian pakai ya supaya sertifikatnya bisa langsung masuk ke email kalian masing-masing. Oke. Iya, mungkin bisa menggunakan email pribadi masing-masing yang Ya. biasa dipakai ya. Ya, jangan email pacarnya ya. Terima Wah, kasih. nanti pacarnya yang dapat sertifikat dong. Iya, gitu. Jangan ya. Dan diisi dengan nama terang, nama lengkap ya, nama lengkap dan nama terang. Karena otomatis masuk ke dalam sertifikatnya. Terima kasih.
Mungkin sambil nunggu-nunggu nih, gimana Mas Ardan tadi? Seru nggak sih? Ada yang tanya-tanya gitu? Apa kendalanya kayaknya kurang kurang banyak kurangnya tadi, kayaknya kecepatan jelasinnya apa gimana nih? Ada kendala nggak selama menerangkan menjadi pemateri tadi? Kalau saya pribadi ya, alhamdulillah lancar untuk hari ini dan kegiatannya. Lalu memang apa itu namanya, banyak hal yang menarik ya untuk apa itu namanya, untuk yang bisa kita bicarakan dari bumi manusia ini. Apalagi kalau semuanya di tongkrongan atau di tempat lain, ini bisa menjadi topik yang menarik, asik, dan juga menumbuhkan kesadaran kita tentang apa, tentang nasionalisme dan kondisi Indonesia di masa lalu itu sih. Oke, mantap, mantap. Mungkin sambil nunggu nih, menunggu teman-teman untuk presensi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nyampein pesan-kesan atau kritik buat kita selagi sambil menunggu. Ya, mungkin kritik dan saran ya dari teman-teman. Ya, atau mungkin pertanyaan lagi ya bisa. Ya, dipersilakan ya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan, langsung on mic aja nggak apa-apa. Halo teman-teman, mana suaranya kok pada diem semua ya? Oh ya, dipersilakan dari Yunita. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Bintang. Jadi seru banget, acaranya seru, kemudian asik, kemudian mudah dipahami juga, pematerinya itu santai dalam menyampaikan materinya, kemudian teman-teman kuisnya juga seru, walaupun tadi saya nggak bisa ikut karena ada kendala, tapi seru Kak. Pokoknya semoga ada webinar seperti ini lagi di keberlanjutan hari kemudian. Siap, terima kasih Mbak Yunita atas kritik dan sarannya. Dan mungkin kita bisa ketemu di webinar selanjutnya ya Mbak ya. Nanti kita bisa mengadakan kuis lagi dan Mbak Yunita bisa mengikuti kuisnya. Oke. Oke, dari Mbak Yunita ya, sudah tadi ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada kritik dan saran, apa mungkin ada sepatah dua kata, boleh disampaikan tentang webinar hari ini. Halo teman-teman, mana yang lain? Apa Ini tidur masih yang ada lain? suaranya nggak sih? Ini masih Kok nggak semangat ada nggak nih suaranya? teman-teman nih? Masih fokus Coba. presensi Mas Eh, Bintang. oh iya, sebentar dari Pak MC ya. Mungkin ini ada yang on cam dari Hikmatul Isna ini. Bisa ini ya, on mic ya? Iya, loh. Ini suaraku cepet-cepet gak? Oh, enggak, lancar suaranya. Ya, mungkin dari Hikmah sendiri ya, ada mungkin saran, pesan, ataupun sepatah dua kata barangkali ya. Untuk pesan-pesannya sih, apa ya? Di webinar ini mungkin dari pematerinya ya yang asik gitu aja sih. Dari materinya itu mudah dipahami gitu. Buat Mas Ardan, makasih ya. Ya, sama-sama. Tak kira tadi tanya pesan-pesan gitu, ada yang pesan es teh nasi goreng ya, nggak bisa. Nggak gitu sih Mas Ardan ya. Terima Pematerinya kok kasih Mbak receh ya. Hikmatul Isnaini. Terima kasih atas pesan-kesannya dan sarannya. Terima kasih. Mungkin ini dari Lucky Arif nih, pengen coba buat on mic buat menyampaikan. Mungkin nggak bisa on cam ya Mas? Oh, nggak bisa, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Untuk kesan-kesannya, terutama Mas Arden sih, keren banget. Kan ini materinya fiksi ya, jadi kayak agak berat gitu kalau nggak diuraikan dengan bahasa yang lugas. Mas Ardennya keren sih. Terus untuk panitianya juga tanggap, sabar banget gitu. Harapannya ke depannya ada lagi lah kayak gini-gini gitu. Soalnya kan ini juga nggak didapatkan di sekolah kan, kayak buku-buku kayak gini gitu. Jadi kalau mau baca juga, aduh, tebel banget bukunya gitu. Oh ya, ada pertanyaan sih untuk Mas Abdan.
kan Iya, kita jadi pelajar ya Mas. Terus kita hari-hari pelajaran aja. Terus gimana sih ngatur waktunya biar kita juga bisa baca buku kayak Mas Abdan gitu. Buku-buku yang nggak ada di sekolah. gimana nih Mas Ardan, bisa di-share lah tips-tipsnya buat tetap meskipun menjadi mahasiswa aktif tetapi tetap bisa membaca buku dengan banyak dan memahami materi dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pembagian waktu sebenarnya saya juga pribadi masih merata-rata juga ya. Tapi menurut saya semacam motivasi atau api dalam diri kita sendiri yang bisa membakar semangat, bisa membentuk semangat kita lebih stabil, itu tergantung tujuan kita masing-masing sih dalam membaca itu. Makanya kan ada istilah membaca adalah melawan. Ya bisa diartikan sendiri, sebenarnya kita ingin melawan apa, semacam ada kerisauan apa yang yang ingin kita selesaikan. Oleh karena itu membaca juga bisa diartikan sebagai salah satu jalannya. Dan membaca itu kan yang perlu garis bawahi, membaca kan tidak hanya teks saja, bisa membaca tingkah laku seseorang, bisa membaca fenomena di sekitar dan sebagainya. Dan substansinya membaca ya tetap sama, harus memahami. Jadinya ya sebenarnya bukan membaca yang diwajibkan, tapi memahami yang lebih dianjurkan gitu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, gimana? Makasih ya Mas Luki Arif atas tanggapannya. Keren banget sih emang Mas Ardan itu bisa menjadi panutan buat kita-kita juga nih generasi-generasi saat ini untuk menjadi tetap menjadi mahasiswa aktif tapi juga tidak melupakan literasi gitu. Keren. Mungkin ada tambahan pesan-kesan dari lain-lain mengenai kami jangan live dulu ya. Kita nanti habis ini ada sesi dokumentasi. Dan mungkin ini dari presensi apakah ada kendala ya, teman-teman? Dan mungkin bisa dicek sekaligus di email apakah sudah masuk untuk sertifikatnya. Dari teman-teman, gimana? Gimana? Mungkin sudah tidak ada lagi. Mungkin bisa kita langsung masuk ke sesi dokumentasi ya, teman-teman. Mungkin yang belum on cam bisa on cam sebentar untuk mengambil sesi dokumentasi. Ayo teman-teman, sebentar aja buat dokumentasi ya. Mungkin yang tidak terkendala jaringan. Oke, mungkin bisa diisi ulang kembali untuk Mas Jordi Sultan dengan nama jangan panjang-panjang. Oke, mungkin dari slide pertama ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sebentar Mbak MC. Kayaknya masih belum pada siap ya itu ya. Coba diulang. Siap nih. Iya, coba diulang. Oke. Kayak masih pada nata rambut masih, Ini nata Mas ini ya. Screenshot apa saya? Mas Bintang aja deh, saya persilakan. Oh boleh. Baik, untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri dahulu ya. Kalau udah siap bilang siap ya. Siap Mas. Baik, mungkin dari slide 1 dahulu. Sudah siap semua teman-teman? Sudah. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 2 ya. Ya, slide 2 yuk. Udah siap? 1, 2, 3. Wah, ganteng-ganteng sama cantik-cantik semua ini ya partisipannya. Wah. Jelas dong. Mbak MC kenapa ikut ngomong ya? Ini partisipan ya. Saya wanita, Mas. Oh, gitu. Okay. Sebelum buat saya teman-teman akhiri, gimana Mas Bintang? Udah dokumentasinya udah belum?
Udah. Ya, saya mau konfirmasi lagi sama teman-teman, gimana? Presensinya sudah aman semua kan? Aman, Kak. Mungkin kalau Baik, nanti terima kasih. ada yang masih terkendala seperti Mas Jordi tadi, mungkin bisa dikonfirmasi ke grup ya, mengenai pengisian ulangnya. Jadi mungkin bisa saya tutup sebelumnya, saya akhiri sebelumnya. Oke, sebelum mengakhiri Zoom meeting webinar mengenai ngobrol santai pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Mungkin saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman telah berpartisipasi di acara kami, ngobrol santai mengenai buku Bumi dan Manusia Kini dan Nanti. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami selaku panitia. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Kak. semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Teman-teman. Sama-sama. Terima kasih, Kak.